Oke, saya mau ke Prof. Leli. Prof, ini kan kita dari tadi membahas, ramai perbincangan soal debat segala macam di sosial media dan juga di real, di dunia nyata. Tapi sejauh mana kalau kita bisa melihat debat ini akan mempengaruhi elektoral nantinya, jadinya preferensi politik para pemilih sejauh mana bisa terpengaruh oleh debat? Oke. Pertama kita bisa melihat grafiknya bagaimana elektabilitas masing-masing pasangan. Artinya ketika debat itu sudah dilaksanakan tidak terlalu signifikan gitu ya, itu satu. Sebab tadi jumlah penonton kalau dia ada 52%, sementara elektabilitasnya di bawah 50% itu juga sudah bisa kita baca, itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat kemenangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi 56%, kita bulatkan saja, Pak Prabowo 44%. Artinya kalau berdasarkan survei Litbang Kompas ini ya, yang terakhir itu 39 Pak Prabowo sama Gibran ya. Artinya belum mencapai yang memilih Pak Jokowi. Jadi belum ada tambahan dari yang memilih Pak Prabowo. Seandainya semuanya bisa kita gabungkan sudah 100% harusnya elektabilitasnya. Ini kan tidak. Artinya sampai sejauh ini debat itu belum memberi efek apapun. Tapi orang punya preferensi untuk menilai mana yang membincang kepentingan saya nantinya kalau jadi presiden atau tidak. Baru sebatas itu saja. Kita mau tampilkan ini beberapa informasi terkait dengan hasil survei ya. Ini pasca debat yang sudah dilakukan beberapa lembaga survei. Kami coba untuk menghadirkan datanya. Silakan. Kalau kita lihat ini dari CSIS pasca debat Amin 26,1%, Prabowo Gibran 43,7%, Ganjar Mahfud 19,4%. Paling tinggi naik ya Amin itu. Iya. Lumayan naik signifikan ya. Kemudian survei indikator Anies menang debat capres, Gibran cawapres. Keren Mas Anies. Nah ini tapi surveinya juga Anies tidak bisa melampaui Pak Prabowo kan artinya tidak berpengaruh juga secara signifikan. Jadi memang kalau kita membaca lembaga survei yang banyak itu mereka menampilkan angka-angka yang berbeda. Saran saya itu masing-masing pihak harus membuat survei sendiri. Sudah dilakukan nggak sih ngomong-ngomong di internal? Kami sudah, bahkan karena hasil survei ini kan banyak membingungkan, betul seperti yang disampaikan Ayu Leli tadi. Jadi kami melakukan dengan 3 cara, triangulitas dari, ini bukan karena 3 Mas Ganjar, Profesor Mahfud ya. Pertama adalah dari survei konvensional, yang kedua dari big data analytics, yang ketiga ada forum group discussion di beberapa kota. Dan ini menarik yang disampaikan tadi, memang ada perubahan. Pada waktu seminggu sebelum kemarin diumumkan itu masih di angka 35, ini internal kami tentunya. Sekarang sudah menjadi 37, di Pak Prabowo 41 dan di Pak Anies 21. Jadi kalau menurut kami ini sesuatu hal yang masih sangat sangat dinamis. Bahwa betul ini punya pengaruh. Tapi ingat tadi tidak sampai 40% dari penduduk Indonesia yang menonton dari debat ini. Yang paling penting sebenarnya apa? Mendekati langsung kepada masyarakat yang ada di rumah. Yang tidak menonton televisi dan tidak menonton sosial media dan tidak aktif di sosial media. Ini penting. Betul itu. Jadi yang lebih penting itu memang persuasi politiknya. Kalau debat ditonton potongan-potongan pesannya saja, mana yang lucu-lucuan, mana yang enggak. Jadi bukan mana yang substantif. Kalau dari Bang Mardhani? Saya malah melihat ada perspektif, debat kita itu penting. Jangan underestimate dengan pemilih. Memang pemilih perlu waktu, debat pertama sudah mulai ada terbentuk kumulasi terus sampai akhirnya dia membuat keputusan. Ingat ada 3 momentum di 2024 yang tidak ada di 2019. Yang pertama, terima kasih Pak Mardhani selalu mengingatkan 3 ini Pak Mardhani. Memang tidak bisa dipungkiri itu memang. Nggak ada masalah mau 3 mau 2 mau 1 kalau fakta disampaikan. Apa saja itu? Yang pertama 56% pemilih kita itu Gen Z dengan milenial dan mereka punya preferensi sendiri. Kalau dulu kita cuma satu sumber, kalau mereka pilih sendiri. Bisa dan dari contoh hari ini platform, desak Anies itu menjadi trending topik dan waktu durasi nontonnya itu sangat tidak membosankan. Karena apa? Semua pertanyaan yang rumit-rumit, yang unthinkable, yang tajam bisa ditanyakan dan dijawab dengan penuh keyakinan oleh Mas Anies Baswedan. Makanya itu jadi salah satu trik kita. Kita tidak pernah underestimate dengan pemilih. Teman-teman ini pasti setelah ini akan terus kadang-kadang 1:30, 1:30 masih ada yang terus mengulik-ngulik. Anak saya SMP saja itu sudah mulai desak Anies. Menarik karena buat mereka, wah ini pencerahan. Pencerahannya yang kedua, kita sudah punya
teknologi internet. Penetrasi handphone kita itu 2 kali jumlah penduduk. Jadi orang tuh bisa nyari. Dan jangan underestimate dengan debat. Walaupun potongan-potongan, mungkin Mbak Rustika, Prof, awalnya dia tertarik, habis itu dia menggali lagi. Makanya lihat lalu lintas traffic kita tinggi sekali sekarang. Artinya ada yang sedang bergerak. Dan bergerak itu di perubahan karena ingin Yang berubah. ketiga apa? Gitu. Yang ketiga. Yang ketiga tren perubahan. Itu juga benar. Jadi karena itu berlaku teori mere exposure namanya. Jadi makin sering didengarkan itu potongan pesannya, itu mungkin akan membuat perubahan. Tapi untuk saat ini belum ada loncatan perubahan yang signifikan. Betul, karena baru Mas dua, Yandri. baru dua. Nanti ada berikutnya. Masih ada 3 debat lagi. Mas Yandri, Jadi silakan. hiruk pikuk perdebatan, hiruk pikuk konsolidasi itu kan yang paling penting elektoral kan. Ya kan, sehebat apapun debat kalau tidak berpengaruh dengan elektoral pasangan capres itu buat apa? Dan terbukti dari semua mau 01 mau 03 itu mengakui bahwa sekarang yang paling tinggi itu Prabowo Gibran itu. Dan waktu masih ada 1 bulan ya. Oleh karena itu kami berkeyakinan insya Allah ini 1 putaran. Kenapa? Kalau 1 putaran itu ya biaya negara bisa banyak dihemat. Kita lebih cepat lagi untuk guyup gitu. Jadi tidak banyak lagi energi yang terbuang. Oleh karena itu yakin kita dengan situasi seperti ini, tren untuk Pak Prabowo itu insya Allah akan semakin diterima, apalagi Mas Gibran pasca debat itu membuat orang semakin kagum dengan Mas Gibran. Itu artinya Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini bisa membuat kekuatan yang luar biasa. Insya Allah Yakin 1 putaran ya? Insya Gimana? Allah, insya Allah, Nomor 3, insya Allah. nomor 1? Loh, hasil survei dari Kompas itu yang tidak dibiayai kan, itu kalau secara umum dibiayai oleh dirinya sendiri. Itu kesimpulannya baru 44% yang pasti menentukan. Belum ada yang bisa mencapai 44% dari Tapi ketiga calon, peluang yang 1 56%. putaran menang itu Prabowo sekarang Jadi, kan. jadi memang Tadi ada kata Prof. Lele kan kekhawatiran. belum ada loncatan kan. Ya, ya. Jadi, Nah, saya 1 putaran. Kalau buat saya mau 1 putaran monggo, tetapi membuat asumsi bahwa lebih hemat 1 putaran itu menghilangkan hak konstitusional. Oke. Buat masyarakat Oh, betul. harus Enggak. betul-betul Oke, berusaha baik. Bentar. Demokrasi Enggak, bentar loh. tidak Biaya gampang negara tentang itu, efisiensi. kalau misalkan bisa 1 Demokrasi putaran, bicara kenapa harus edukasi. putaran? Mbak Dwi Anggi ya, penting sekali Bentar. jujur, Kalau bisa- adil, langsung Oke. umum bebas rahasia, bukan karena biaya. Betul. Ini Oke. jangan kita Oke. mengurangi Tapi kalau faktor bisa dengan 1 demokrasi. putaran kan bagus juga. Oke. Ya kan? Baik. Biar rakyat bisa Kalau menikmati biaya saya yang harus untuk pemilu, untuk apapun rakyat, mau kan? 1 mau 2 Gitu loh. biarkan rakyat yang menentukan. Betul, mau Jadi 1 satu putaran, putaran, mau 2 insya Allah. putaran nanti. Dan yang disampaikan tadi sama penonton yang akan menentukan nanti Profesor bersama. Lely, itu benar sekali. Persuasif itu paling penting. Ini masih Oke. 45 hari, apapun bisa Sip. terjadi. Masih ada Nah, 45 makanya 1 hari putaran lagi, masih bisa terjadi. masih ada Sekali 3 lagi, kali debat. kalau dari Baik, hasil, terima kasih. sekarang masih Bapak 2 Ibu. putaran. Bapak Ibu terima kasih sekali. Kita masih ada 45 hari, masih ada 3 kali debat. Silakan kami kabarkan, Anda putuskan pemirsa TV One. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sesi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.